Di antara banyak pergumulan, kegelisahan begitu panjang, ku temukan damai yang berbeda saat ku mengenal kasih Bapa. Kasih yang menerimaku apa adanya, yang berlari menyambutku saat ku datang padamu. Kasih yang memandangku dengan anugerah, yang memulihkan hidupku. Kini ku mengenal kasih-Mu Bapakku. Di antara banyak pergumulan, kegelisahan begitu panjang, oh ku temukan damai yang berbeda saat ku mengenal kasih Bapa. Kasih yang menerimaku apa adanya, yang berlari menyambutku saat ku datang padamu. Kasih yang memandangku dengan anugerah, yang memulihkan hidupku. Kini ku mengenal kasih-Mu Bapakku. Kasih yang menerimaku apa adanya, kasih yang menerimaku apa adanya, yang berlari menyambutku saat ku datang padamu. Kasih yang memandangku dengan anugerah, yang memulihkan hidupku. Kini ku mengenal kasih-Mu Bapakku. Kasih-Mu Bapakku. Kasih-Mu Bapakku. Kasih-Mu pulihkanku. Terima kasih buat kasih Bapa.
Terima kasih buat damai sejahtera yang kami terima pada saat kami menyembah. Sungguh kasih-Mu Bapakku yang membuat kami dapat terus mampu untuk melangkah dalam hidup kami. Kasih Bapa selalu tersedia setiap pagi, selalu tersedia pada saat kami butuhkan. Kasih Bapa selalu memberikan kami kesanggupan dan kemampuan di saat kami berkata kami tidak mampu. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu membebani, menjadi engkau melangkah dengan kaki yang berat. Tapi kasih Tuhan itu memberikan penyertaan. Sungguh Bapa, ada kuasa di dalam kasih. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan akan turun kami. Ketika kami mengangkat tangan, berserah dan sungguh-sungguh berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan sungguh ada. Engkau memperhatikan kehidupan kami sekalipun orang-orang terdekat kami tidak memperhatikan kami, sekalipun ayah dan ibu kami meninggalkan. Tetapi Tuhan menyambut kami dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kami berdoa, kami boleh melangkah dengan sukacita pada pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa lagi. Kiranya damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Tanggalkan segala beban yang begitu merintangi. Saudara, apa sih yang menjadi beban-beban kita? Karena hati kita khawatir. Karena hati kita belum melepaskan pergumulan kita dan masih menggunakan kekuatan sendiri. Karena kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita menuntut dan berharap orang menjadi seperti apa yang kita mau. Suami kita mau kita bikin seperti apa yang kita mau. Istri kita mau kita harap seperti yang kita mau. Bos kita pengen dia nge-treat saya seperti apa yang saya mau. Bos saya selalu begini. Saya tertekan dengan pekerjaan. Kita mau pekerjaan kita itu seperti apa yang kita bayangkan. Itu ringan, tidak ada masalah. Padahal kita punya tanggung jawab yang kita harus selesaikan tiap-tiap hari. Itu sebabnya manusia memiliki begitu banyak beban karena yang menjadi beban itu adalah hati. Kadang nggak bisa tidur, kadang nggak bisa beraktivitas dengan baik, kadang nggak bisa berhadapan dengan orang karena hatinya mangkel, karena hatinya masih menyimpan kekecewaan terhadap rekan kerjanya tersebut atau bosnya tersebut. Saudara, apa itu beban? Yaitu segala sesuatu yang kita pikul sendiri. Kita tidak menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Saudara, pada akhirnya kita mengharapkan mujizat, tapi mujizat itu tidak terjadi karena kita tidak, pola pemikiran kita adalah kita tidak menghadirkan Tuhan di masalah ini. Mungkin ada 10 masalahmu, 3 masalah udah kau serahkan kepada Tuhan, tapi yang 7 engkau pegang sendiri, engkau pikul sendiri, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar untuk melepaskan, belajar untuk membebaskan diri kita sendiri dari segala kebencian, kepahitan, emosi, tekanan. Kalau kita ingin melihat mujizat dalam kehidupan kita, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala kepahitan, tanggalkan segala kebencian. Betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun juga. Manusia tidak akan pernah sadar kalau dia sudah dikuasai oleh kebencian, emosi, amarah, dengki, iri hati, yang kemudian menimbulkan sakit, penyakit di dalam tubuh karena tidak mau melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sebelum kita lebih lagi masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, bolehkah saya mengajak saudara mengangkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu dan katakan, aku mau melepas, aku mau membebaskan diriku dari segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Aku mengangkat tangan, tanda supaya aku meminta Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, mengangkat segala beban dan dosa yang ada di dalam hidupku. Ketika aku mengangkat tangan dan berserah, saya percaya Tuhan pegang kendali hidup saya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Markus 11 ayat 20 hingga 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang diberkati, pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa kata kunci yang kita perhatikan di sini. Kemarin kita sudah belajar tentang perihal pentingnya berbuah. Jadi saudara, ketika Yesus berkata, pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dan dia menjelaskan seperti ini, barang siapa percaya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Tuhan sedang berbicara tentang perkataan yang penuh dengan kuasa. Itu hanya akan terjadi jika percaya. Jadi Tuhan sedang mengajarkan tentang iman dan kuasa perkataan. Yang kedua, Tuhan sedang berbicara tentang kuasa doa. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah. Sekali lagi tentang iman. Iman memperkatakan, iman mendoakan. Tapi di sini ada yang penting. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu juga yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Mujizat terjadi karena iman. Mujizat terjadi karena doa. Mujizat terjadi karena kita memerintahkan lewat firman. Tetapi mujizat itu tidak akan terjadi kalau saudara tidak mengampuni. So, mujizat itu nyata, mujizat itu ada, doa itu penuh dengan kuasa. Tapi semuanya itu tidak akan terjadi jika tidak mengampuni. Jadi di sini kita belajar betapa pentingnya mengampuni. Ayat yang luar biasa di ayat 24 saya suka sekali. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita belum terima berkat nih, tapi kita sudah berkata, aku telah menerimanya. Maka itu akan terjadi. Iman adalah memperkatakan dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima, saudara. Dan kita percaya itu akan terjadi. Dan firman Tuhan katakan, doa yang lahir dari iman itu sangat besar kuasanya. Tapi itu semua tidak akan terjadi jika tidak mengampuni. Jadi saudaraku yang diberkati, iman bekerja oleh firman. Iman bekerja oleh doa. Iman bekerja oleh karena kuasa. Tapi iman tidak akan terjadi jikalau tidak mengampuni. Saudara, kenapa iman mujizat itu tidak terjadi? Karena kita harus mengampuni lebih dulu. Karena pengampunan dari Bapa itu harus turun dulu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengampuni, Bapa juga mengampuni. Artinya kalau kamu berbicara tentang keselamatan, minta pengampunan keselamatan dari Bapa, tidak akan mengalami keselamatan kalau kamu sendiri tidak mengampuni. Saudara, prinsip pengampunan itu penting. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbit, sampai matahari terbenam. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Saudara, perhatikan hubunganmu dengan suami, perhatikan hubunganmu dengan istri, perhatikan hubunganmu yang rusak dengan jemaat, dengan pelayan. Kekecewaan itu adalah akar dari sebuah kebencian. Kekecewaan karena kamu tidak diperlakukan seperti yang kamu harapkan. Ya, orang memperlakukan kamu, merendahkan kamu, tidak menghargai kamu. Lalu kamu, iya, tapi di dalam hati, awas kamu ya, nanti aku balas ya. Saudara, itu berubah menjadi dendam. Dan suatu ketika engkau memperlakukan seseorang, membalas dia jahat dengan jahat. Karena sudah ada benih kebencian di dalam dirimu. Kalau ada benih kebencian di dalam dirimu, maka engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Apa saja yang kamu doakan tidak berhasil, saudara. Makanya pengampunan itu sangat penting. Kita kesana kemari mencari mujizat, tetapi ternyata akar persoalan adalah karena kita tidak mengampuni. Mengapa pengampunan itu kadangkala yang kita tidak mengampuni? Mengapa pengampunan itu begitu sulit kita lakukan?
Karena kita kurang percaya. Kurang percaya kepada apa kata firman. Firman berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga di surga tidak mengampuni. Ada banyak orang tidak percaya. Mereka pikir biasa aja. Ya kalau saya marah ya marah. Mereka tidak peduli dengan perkataan firman bahwa Bapa tidak akan mengampuni kalau kamu tidak mengampuni. Itu karena kurang percaya bahwa firman itu berlaku, saudara. Kalau kamu tidak mengampuni, maka pengampunan dari Tuhan itu tidak turun dalam kehidupanmu. Dan juga karena kurang percaya bahwa kuasa pengampunan itu dapat membuka pintu mujizat. Kuasa pengampunan itu dapat membuka pintu-pintu kesempatan untuk doamu dijawab oleh Tuhan. Mengapa pengampunan begitu sulit? Karena orang kurang percaya kepada pernyataan firman. Yang kedua, orang tidak memahami kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan itu membebaskan diri kita sendiri. Kuasa pengampunan itu memulihkan hubungan-hubungan. Dan kuasa pengampunan itu memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kuasa pengampunan itu melahirkan mujizat. Kuasa pengampunan itu membuka pintu-pintu doa terjawab di dalam nama Tuhan. Yang ketiga, tidak memahami akibatnya. Saudara bayangkan kalau saudara tidak diampuni, keselamatan itu tidak menjadi bagian saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, maka akibatnya saudara bisa sakit hati, bahkan sakit kanker, sakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Mengapa pengampunan begitu sulit? Karena orang tidak percaya firman, karena tidak memahami kuasa pengampunan, bahwa ada mujizat di balik pengampunan, karena tidak memahami akibat dari kalau kita tidak mengampuni kita sendiri. Ya, ada satu firman Tuhan berkata, ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Lalu raja itu akan memasukkan dia ke dalam penjara. Tapi kemudian dia meminta kepada raja untuk melepaskan dia dan mengampuni dia. Dan raja itu tergerak oleh belas kasihan. Dia mengampuni dan membebaskan dia dari hutang-hutangnya sebanyak 10.000 talenta. Itu hutang yang sangat besar yang tidak akan mungkin dibayarkan. Itu menggambarkan tentang betapa besar dosanya kepada raja, betapa besar hutangnya kepada raja itu, saudara. Jadi hutangnya 10.000 talenta. Lalu dia dibebaskan. Hamba ini kemudian ketemu dengan kawannya. Kawannya itu berhutang 100 dinar kepadanya. Lalu ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katakan, bayar hutangmu. Tapi kawannya itu sujud, meminta pengampunan supaya dia dibebaskan dari hutangnya dia belum bisa bayar. Lalu hamba itu menolak. Kemudian raja itu mendengar bagaimana dia tidak mengampuni kawannya, sementara dia sudah dibebaskan dari hutang 10.000 talenta. Lalu dia menangkap, dia menyuruh prajurit-prajuritnya menangkap hamba itu dan memasukkan dia ke dalam penjara, dan dia tidak akan keluar di sana sampai dia membebaskan hutang-hutangnya. Saudara, berbicara tentang pengampunan adalah kita yang sudah tidak layak untuk diampuni, sudah dibebaskan dari hutang. Tapi kita memperhitungkan hutang orang lain yang jauh lebih kecil dari hutang kita kepada raja di atas segala raja. Itulah makna pengampunan yang Tuhan mau nyatakan, bahwa dia sudah mengampuni kita dengan segala dosa kita, tapi kita tidak mau melepaskan pengampunan orang lain yang hutangnya jauh lebih kecil daripada hutang kita kepada sang raja. Tidak memahami akibatnya. Jadi pengampunan itu kenapa sulit? Karena tidak memahami bahwa kalau kita tidak mengampuni, kepada kita akan diukurkan kembali dosa kita yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada dosa orang yang berbuat salah kepada kita. Saudara, mari kita bertobat. Mengapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah perintah Tuhan. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan memerintahkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita mengampuni? Kuasa mujizat berlaku ketika pengampunan itu kita lepaskan. Yang ketiga, kita sendiri dibebaskan dari belenggu. Kita sendiri dibebaskan dari ikatan. Orang kalau menyimpan kepahitan, susah makan, susah tidur, susah berpikir, karena ada belenggu yang mengikat dia. Dia sementara ada di dalam penjara. Seperti orang yang berhutang 10.000 talenta tersebut, saudara, dia di penjara. Tapi orang yang mengampuni, dia sendiri akan dibebaskan oleh raja di atas segala raja. Mari saudaraku yang diberkati. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan buah keselamatan, buah roh. Saudara, hidup kita adalah untuk melayani dan mengasihi, karena kita sendiri sudah diampuni. Kalau saudara mau melihat mujizat, lepaskan pengampunan. Hei, jangan main-main dengan kebencian.
Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Lepaskan pengampunan. Maka apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, bukan akan, telah menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara yang diberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa untuk kasih karunia dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi jiwa-jiwa yang mengampuni dan belas kasihan turun atas kehidupan kami. Kami teringat Tuhan bahwa pada hari kemarin Opung Herliana Siahaan telah bahwa untuk kemoterapi kami berdoa agar pemulihan kesehatan kekuatan yang sampai kelemahan tubuh menguasai hidup, tetapi pengampunan damai sejahtera daripadamu tercurah atas kehidupannya. Kami berdoa untuk Oma Eske Maringka agar selalu sehat sembuh di dalam nama Yesus. Bapak Adrianus Napitupulu dipulihkan dari sakit jantung, kelemahan tubuh, aktivitas yang lemah. Tuhan Yesus berikan dia kekuatan selalu. Ibu Nita Siang Dulu agar selalu sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, khusus Ibu Ratni deh. Dia masih berumur 46 tahun, dia telah menderita kanker saluran empedu. Kami percaya dia itu bukan sakit penyakit. Ajar dia untuk melepaskan pengampunan supaya terjadi mujizat dalam hidupnya. Pak Stephen, Tuhan yang sakit, Tuhan mengampuni dalam nama Yesus. Saudara Maurid Henderson, Tuhan Bolon yang mengalami Tuhan kelemahan mental, kami kira mau menyembuhkan, memulihkan dia. Ada iman dalam keluarganya untuk membawa dia di dalam pemulihan. Juga adik Dwi Chelsea Bolon dipulihkan dari sakit lambung. Pak Lendra dipulihkan dari sakit dan masalah pekerjaannya. Bu Elsie Palu, pemulihan kesehatan suaminya dan pemulihan ekonomi terjadi. Pak Iwan pun dari Jakarta, kesembuhan total terjadi dari saraf positif. Kami percaya, kami minta dengan iman dalam nama Yesus. Opung Marit Simbolon, Tuhan Yesus, jadi kami berdoa agar sehat selalu, dikuatkan selalu dalam nama Yesus. Keluarga besar Panggabean, Boru Siagian, dijauhkan dari segala sakit penyakit, demikian juga keluarga Semitarje, Boru Saragi, juga Ibu Sarma Rukia, Cilitonga, alami muntah mencret asam lambung. Pak Tua Hiskia Panggabean, dibebaskan dari hipertensi. Keluarga besar Jerry Simbolon, mereka mau mengalami pemulihan damai sejahtera keselamatan. Kami berdoa Tuhan, mereka boleh mengalami keluar dari kehidupan manusia lama dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa semua yang dalam pergumulan beban berat Tuhan, di PDI Hakabut Medan Tuhan, Gereja Betani Indonesia yang ada di Kendanu Sulawesi Utara, Engkau bawa berkati pulihkan jemaat Tuhan, dibawa untuk mengenal Tuhan. Ibu Lesti Tio Tuhan, yang di dalam kelemahan tubuh, keadaan depresi, Kau bawa Tuhan dia lebih lagi untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keluarga Ibu Eva Mamonto yang mengalami duka cita karena meninggalnya kakaknya, Tuhan Yesus berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia berlaku dalam kehidupannya. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa agar kami belajar untuk melepaskan pengampunan dan kami belajar untuk percaya dengan iman. Doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Kami mengangkat tangan, mohon berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kiranya menjadi kekuatan dan bagian kami. Oleh karena kami mohon pengampunan-Mu, kami melepaskan juga pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan lepaskan pengampunan, supaya Bapa juga mengampuni. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengingat orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami mengingat orang-orang yang tidak sejalan dengan kami. Kami mengingat orang yang tidak menghargai kami. Kami mengingat orang-orang yang berhutang kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, maka kami juga terlepas, terbebas dari segala belenggu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sambut berkat-berkat yang spesial pada pagi hari ini. Tuhan mengasihi, memberkati, memulihkan. Dan doa yang lahir iman, lahir dari iman sangat besar kuasanya. Kami berdoa dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. And God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.